Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Sehat semuanya ya kawan-kawan. Semoga senantiasa bahagia selalu setiap hari, every time, every day. Jadi kita semuanya pasti menginginkan semua orang bisa menyenangi kita. Maksudnya orang lain itu bisa suka sama kita, kehadiran kita selalu ditunggu-tunggu, dan kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, tidak semua orang bisa memahami bahwa menjadi pribadi yang menyenangkan ini menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam hidup kita, karena nanti dengan menjadi pribadi yang menyenangkan kita akan mampu mendapatkan akses-akses baru, di mana akses itu bisa kita gunakan untuk mencapai apa yang kita inginkan atau apa yang kita impikan selama ini. So kita akan lihat bagaimana Napoleon Hill menyarankan atas hasil dari penelitian yang dia lakukan, di mana orang-orang sukses, orang-orang besar ya di seluruh dunia ini memang dia senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi yang menyenangkan gitu ya. Bukan dalam pengertian memaksa diri kita atau memaksa orang lain suka sama kita, enggak, tetapi menjadi pribadi yang menyenangkan dan orang lain senang sama kita. Ini adalah proses alamiah ya, proses alamiah, tetapi secara saintis, secara ilmu pengetahuan ini bisa dilakukan. Nah, si Napoleon Hill ini menuliskan yang pertama adalah cara bersalaman. Nah, tentu ini sebuah kultur ya, budaya, baik ada yang salaman atau ya tidak gitu, tetapi bagaimana kita menyalami sahabat kita gitu dengan cara yang penuh self confident. Jadi kita percaya diri dan kita hadir memang ingin menjadi sahabat bagi mereka. Jadi perhatikan cara bersalaman kalian ya, selama ini seperti apa kepada kawan-kawan kalian. Terus yang selanjutnya adalah pakaian, postur tubuh atau body language. Jadi bahasa tubuh, penampilan yang perfect itu bisa membuat orang lain itu senang sama kita ya. Nah, karena dengan kita menjadi pribadi yang tadi berpenampilan baik, baik dalam pengertian bukan semuanya bermegah-megah enggak ya, tetapi ya rapi lah ya, rapi sesuai dengan karakter kita masing-masing gitu ya. Yang selanjutnya nada, volume, kualitas suara. Jadi bagaimana intonasi kata-kata kita, kapan kita harus naik, kapan kita harus turun, kapan kita harus bercanda, kapan kita harus serius. Ini tidak ada sekolahannya ya. Nggak ada sekolahan yang mengajarkan ini. Ya adanya teori-teori bagaimana kita berinteraksi sama orang lain gitu ya. Ini adanya di lapangan, Mang. Ini ilmu di lapangan ya. Ya walaupun ada sekolahan atau studi tentang public relation, tetapi ini menjadi sangat krusial ya, atau sangat penting adanya di lapangan untuk kita pelajari, karena ini akan menjadi bekal ya bagi kita bagaimana kita bisa berintonasi menggunakan nada yang pas gitu ya. Yang selanjutnya sikap bijaksana. Jadi menjadi pribadi yang bijak ini memang bisa membuat kita menjadi sosok yang selalu bahagia. Ketika kita bahagia, pasti orang lain di sekitar kita juga akan merasakan kebahagiaan itu. Jujurlah pada diri sendiri ya, karena jujur pada orang lain itu sebenarnya adalah tahapan yang kesekian setelah kita jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri akan membuat kita happy fun ya, jadi senang, tenang gitu ya, adem ayem tentrem. Jadi bersikaplah bijak ya, serta memiliki sebuah niatan yang tulus ya. Jadi kita harus menjadi pribadi yang benar-benar tulus, lahir batin, dhahira wa batina. Jadi menjadi pribadi yang tulus, menjadi pribadi yang asik, yang niat kita memang bersahabat sama kawan-kawan kita ya, tanpa kepentingan apapun gitu ya. Seandainya tadi ada akses-akses lain kebuka, itu sebenarnya semua bersifat alamiah, tanpa kesengajaan ya, tanpa niatan di awal ketika kita bersahabat dengan mereka. Nah, dengan menjadi pribadi yang tulus kawan-kawan, kita akan mampu menghadirkan suasana batin, suasana ya di dalam aktivitas kita sehari-hari akan selalu enjoy gitu ya. Kita akan menjadi pribadi yang berjalan dengan tenang, dengan tegap, dengan ringan dalam menghadapi setiap persoalan.
Nah, dari situ nanti kita akan mampu menjadi pribadi yang menyenangkan oleh sahabat kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Gunakan kata-kata yang tepat, memilih kata yang tepat, yang bijak. Bisa jadi kalian kalau memang sudah sangat akrab ya dengan teman kalian, kalian menggunakan kata-kata yang yaitu barangkali adalah bahasa-bahasa isyarat yang kalian dengan teman akrab kalian yang paham. Tetapi ketika kalian berada dalam sebuah lingkungan yang sifatnya umum, yang dimana sekian banyak orang di sebuah forum itu kalian belum mengenal betul setiap karakter pribadi orang-orang di dalam forum itu, maka kalian sangat penting ya menggunakan kata yang tepat, pilihan kata yang tepat, sehingga mereka tetap bisa ya merasakan enjoy gitu ya ketika bersama kalian. Walaupun itu konteksnya bercanda, apalagi serius gitu ya, selalu belajarlah untuk memilih kata yang tepat ya, supaya orang lain nyaman ya di dekat kita. Bersikaplah tenang ya, tidak egois, open mind, open self, jangan menjadi orang yang soft close ya, menutup diri, jangan menjadi pribadi yang close mind, menutup pikiran, menutup persepsi lain, karena di dalam perjalanan kehidupan dunia ini ya akan banyak pendapat-pendapat, akan banyak hal-hal, bisa jadi hal-hal itu memang belum kita ketahui gitu ya. Nah, sehingga kawan-kawan semuanya kalian harus menjadi pribadi yang selalu terbuka ya, terbuka untuk menerima gagasan-gagasan lain, terbuka untuk menerima pendapat ya dari sahabat kalian, sehingga di situ kalian akan dianggap menjadi pribadi yang menghargai teman kalian gitu. Nah, ini menjadi sangat penting ya. Dan kalau memang itu sebuah musyawarah, sebuah forum untuk mencapai suatu kesepakatan, maka diskusikanlah, berdebatlah dengan cara yang baik. Di situ nanti akan ada garis benang merahnya ya. Akan ada titik di mana sebuah kesepakatan itu diambil bersama dan akan menimbulkan sebuah suasana kesepakatan yang damai, yang bahagia. Nah, body language yang dalam hal ini termasuk kayak ekspresi wajah itu menjadi sangat penting. Kapan kalian harus mengangkat alis, kapan kalian harus melotot, membuka lebar mata kalian, kapan kalian harus menggerakkan kepala ke kanan, ke kiri, memajukan badan. Ya, dan ekspresi tubuh yang lain itu sebenarnya ada momen-momen di mana orang lain bersikap gitu ya. Nah, kalian harus mampu menyesuaikan diri ya, sehingga body language, atau kalau dalam hal ini misalkan adalah raut wajah ya, itu bisa menjadi sebuah ekspresi bahwa kalian adalah peduli kepada orang-orang di sekitar kalian gitu ya. Selanjutnya jadilah pribadi yang antusias ya, jadi dalam setiap perubahan, dalam setiap tantangan, optimis, semangat ya, karena di situ nanti akan menghadirkan sebuah suasana yang terbuka ya, suasana yang atmosfernya ini adalah atmosfer yang semangat gitu ya. Karena kalau nanti kalian justru pesimis ya menyikapi setiap persoalan yang memang persoalan itu baru menurut kalian, itu nanti kalian akan dianggap menjadi pribadi yang ya apa ya, mungkin bahasa ekstrimnya mentalnya tempe lah ya. Jadi harus menjadi pribadi yang antusias, pribadi pembelajar ya, jadi harus terus semangat belajar. Kejujuran secara intelektual ya, moral, dan juga ekonomi. Hiduplah apa adanya, jadilah pribadi apa adanya, jangan gaya-gayaan dalam hidup. Kalau memang kalian hari ini mampunya motor ya naik motor lah ya. Kalau memang ya mobil ya silakan bawa mobil. Mobil pun juga berkelas-kelas, motor juga berkelas-kelas. Ya artinya ya pokoknya jadilah diri kalian sendirilah. Ya, jadi pribadi sendiri dan nggak usah pengen menjadi orang lain. Apa adanya saja, dan di situ nanti kalian akan menemukan sebuah kebahagiaan gitu ya. Terus yang terakhir, kata Napoleon Hill adalah magnetisme. Jadi tingkat getaran yang tinggi terkait dengan kesehatan, di mana itu nanti akan mampu menciptakan sebuah vibrasi positif orang-orang di sekitar kalian. Keep spirit, inilah tips di mana kita bisa mampu menjadi pribadi yang menyenangkan di mata teman-teman kita. Semangat dan terima kasih.